Awalnya hanya berfokus pada perebutan Yerusalem, yang merupakan kota suci bagi tiga agama besar. Namun, berkembang menjadi konflik yang melibatkan politik, kekuasaan, dan ekonomi, di luar tujuan religiusnya. Berlangsung hampir 2 abad, dari tahun 1096 Masehi sampai 1291 Masehi, melibatkan umat Kristen Eropa dan umat Muslim Timur Tengah yang memunculkan dampak pada hubungan antar agama yang semakin tegang. Juga membuka jalur perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah yang mendorong perkembangan peradaban. Seperti munculnya era Renaissance di Eropa. Perang ini menjadi simbol kekuatan politik dan agama yang masih mempengaruhi dunia hingga saat ini. Mari kita bahas Perang Salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejarah Islam. Hari ini kita akan menyelami salah satu babak terpenting dalam sejarah dunia, yaitu Perang Salib. Bukan hanya perang agama, tetapi juga konflik yang penuh dengan intrik, politik, ekonomi, dan kekuasaan. Mari kita bahas. Perang Salib pertama kali terjadi pada akhir abad ke-11, tepatnya tahun 1096 Masehi dan berlangsung hingga tahun 1291 Masehi. Semuanya bermula ketika Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Alexius I menghadapi ancaman dari dinasti Seljuk Turki yang menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil, termasuk Yerusalem. Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Di bawah kekuasaan Muslim, peziarah Kristen dari Eropa merasa dibatasi dan dipersulit untuk mengunjungi tempat-tempat suci mereka. Merasa terdesak, Alexius meminta bantuan kepada Paus Urbanus II. Paus Urbanus melihat ini sebagai peluang emas untuk menyatukan umat Kristen Eropa yang saat itu sering bertikai satu sama lain, sekaligus memperluas pengaruh gereja. Dalam konsili Kerchmon tahun 1095 Masehi, Paus menyerukan perang suci atau Crusade untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan Muslim. Seruannya mendapatkan respon luar biasa dari kalangan bangsawan, kesatria, hingga rakyat biasa. Banyak yang berpartisipasi, bukan hanya karena alasan religius, tapi juga karena tergiur oleh janji akan tanah, kekayaan, dan kedudukan di Timur Tengah. Gelombang pertama dari ekspedisi ini dikenal sebagai Perang Salib Rakyat, di mana ribuan orang biasa yang tidak terlatih memulai perjalanan ke Timur Tengah. Sayangnya, ekspedisi ini berakhir tragis. Banyak dari mereka yang tewas di perjalanan bahkan belum mencapai tujuan. Namun, pasukan yang lebih terorganisir yang dikenal sebagai Perang Salib pertama akhirnya berhasil mencapai Yerusalem. Perang Salib pertama dimulai pada 1096 Masehi dengan ribuan kesatria Eropa berangkat ke Timur Tengah. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan penuh bahaya, pada tahun 1099 Masehi, mereka akhirnya mencapai Yerusalem. Kota tersebut direbut dengan penuh kekerasan, dan pasukan salib mendirikan beberapa negara Latin di Timur Tengah, termasuk Kerajaan Yerusalem. Penaklukan Yerusalem bukanlah akhir dari perjuangan. Meski pasukan salib berhasil mendirikan kekuasaan di wilayah tersebut, mereka terus menghadapi perlawanan dari kerajaan-kerajaan Muslim. Di sisi lain, para penguasa Muslim di kawasan itu juga mulai menyadari ancaman yang datang dari Barat dan berusaha menyatukan kekuatan untuk merebut kembali wilayah mereka. Setelah Perang Salib pertama, muncul beberapa ekspedisi lanjut yang disebut sebagai Perang Salib kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi, yang paling terkenal adalah Perang Salib ketiga
karena melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Richard si hati singa dari Inggris dan Salahuddin Al-Ayyubi. Salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Perang Salib adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin muslim yang berhasil menyatukan banyak kerajaan muslim di bawah satu komando. Pada tahun 1187 Masehi, Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan Kristen di pertempuran Hattin dan merebut kembali Yerusalem. Kemenangan ini memicu Perang Salib ketiga, di mana Richard si hati singa memimpin pasukan Eropa untuk merebut kembali Yerusalem. Meski Richard berhasil memenangkan beberapa pertempuran dan merebut kota-kota penting seperti Akko, dia tidak berhasil merebut Yerusalem. Akhirnya, pada tahun 1192 Masehi, Salahuddin dan Richard mencapai kesepakatan yang memungkinkan penziarah Kristen mengunjungi Yerusalem tanpa gangguan, meski kota tersebut tetap berada di bawah kekuasaan Muslim. Meskipun Perang Salib ketiga adalah yang paling terkenal, masih ada beberapa perang salib lainnya setelahnya. Salah satu yang paling tragis adalah Perang Salib keempat pada tahun 1202 Masehi yang seharusnya ditujukan ke Mesir, tapi malah berakhir dengan penaklukan dan penjarahan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, oleh pasukan salib sendiri. Ini menunjukkan bahwa tujuan perang sudah semakin jauh dari semangat religiusnya. Perang salib terus berlangsung dalam bentuk-bentuk berbeda hingga akhir abad ke-13. Tapi, secara umum bisa dikatakan bahwa pada tahun 1291 Masehi, ketika kota Akko jatuh ke tangan Muslim, berakhirlah era Perang Salib besar. Lalu, apa dampak dari Perang Salib ini? Pertama, perang ini semakin memperburuk hubungan antara umat Kristen dan Muslim yang berdampak hingga ratusan tahun ke depan. Selain itu, jurang antara gereja barat dan gereja timur juga semakin melebar, terutama setelah penjarahan Konstantinopel. Namun, dari sisi lain, Perang Salib juga membuka jalur perdagangan baru antara Eropa dan Timur Tengah. Kontak budaya ini nantinya akan mempengaruhi perkembangan Eropa, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Perdagangan yang semakin hidup ini berkontribusi pada munculnya kota-kota perdagangan besar seperti Venesia, serta mengawali era Renaissance di Eropa. Di Timur Tengah, dampaknya juga besar. Kekuatan Muslim semakin solid dan Salahuddin Al-Ayyubi menjadi simbol persatuan umat Islam yang bertahan hingga hari ini. Selain itu, banyak benteng dan kota yang dibangun oleh pasukan salib masih berdiri dan menjadi bagian dari sejarah arsitektur Timur Tengah. Jadi, Perang Salib bukan hanya tentang konflik agama, tapi juga syarat dengan intrik politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sejarah ini masih relevan hingga saat ini dalam hubungan antara timur dan barat. Semoga video ini memberikan wawasan yang lebih mendalam buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.